Tolong disimpan baik-baik. Keluar dari sini, saya akan tambahkan 1 bintang lagi, menjadi bintang 6. Nanti kalau saya masuk penjara lagi, saya tambahkan 1 bintang lagi. Gimana kira-kira? Kurang ajar nggak mulutnya? Kurang ajar nggak akhlaknya? Coba Pak Polisi saya nanya sama Pak Polisinya aja. Kira-kira manfaat nggak videonya orang itu? Memperkeruh suasana nggak kira-kira videonya orang itu? Oke saudaraku, saya percepat. Nah yang tidak baik itu ini loh. Nih perhatikan. Udah puter. Nggak eman YouTube-nya. Nggak usah. Tapi sekilas lah. Memang eman. Channelku ini eman kalau mau muter ini. Tapi sekedar perbandingan lah ya. Najis sebenarnya kalau muter orang ini nih. Aduh, oke. Nggak apa-apa lah. Turunkan ego. Nah ini baru lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ini dengan saya yang asli. Bisa dilihat. Tai lalatnya benar di sebelah kanan. Orang yang di video satu lagi, tai lalatnya ada di sebelah kiri. Saya ingin klarifikasi berita yang ramai tentang saya di medsos. Bahwa benar adanya bahwa saya sudah botak sekarang. Tapi itu disebabkan karena di Nusa Kambangan ini saya tidak bisa menemukan salon. Jadi saya tidak bisa buceri atau bule cat sendiri. Jadi selama di sini saya pikir saya botakin saja dulu sampai saya bisa ngecek di salon lagi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Laskar yang menyimpan baret bintang 5 saya, tolong disimpan baik-baik. Keluar dari sini, saya akan tambahkan 1 bintang lagi, menjadi bintang 6. Nanti kalau saya masuk penjara lagi, saya tambahkan 1 bintang lagi. Gimana kira-kira? Kurang ajar nggak mulutnya? Kurang ajar nggak akhlaknya? Coba Pak Polisi saya nanya sama Pak Polisinya aja. Kira-kira manfaat nggak videonya orang itu? Memperkeruh suasana nggak kira-kira videonya orang itu? Tapi orang ini sudah, laporannya sudah banyak di kantor polisi, itu sudah banyak laporannya tentang orang ini. Kenapa? Memperkeruh suasana, memperburuk keadaan, bahkan dalam tanda petik boleh masuk kategori penghinaan. Nah, kalau dibanding sama Habib Bahar apa? Aku berandai-andai kalau andai kata dia masuk ke penjara itu kira-kira jadi apa dia? Habib Bahar masuk penjara jadi pesantren. Kriminal berat tunduk, menghormati takdim sama Habib Bahar, jalan mundur. Nah, kalau dia di penjara kira-kira jadi apa tuh? Nah ini kisi-kisinya temannya. Jadi gara-gara video itu maka lahirlah berbagai macam jebakan-jebakan Batman seperti itu. Hati-hati. John Ruginting, Ahmad Dhani, ya, dan aktivis-aktivis yang lain itu yang rata-rata yang pernah masuk penjara itu gara-gara jebakan Batman kayak tadi itu. Jadi nggak usah di-share ya. Setelah nonton video ini berhenti. Bahwa intinya video itu bener. Luka itu kena pisau waktu motong kambing di Rutan Pondok Rajek. Tai lalatnya ya memang videonya memang kamera pakai kamera depan. Jadi jelas kan? Dan keluarga mohon jangan di-share karena memang keluarga merasa dikhianati. Udah, apalagi yang mau saya sampaikan ini? Yang terakhir. Nih, melengkapi. Jadi, saudaraku, intinya Habib Bahar itu hukumannya itu di bawah 5 tahun. Ya. Jadi, sebenarnya secara hukum, secara undang-undang nggak boleh diperlakukan seperti itu. Jadi kalau hanya alasannya, kemarin sudah saya bahas, saya nggak mau memperpanjang lagi. Kalau hanya alasan meresahkan masyarakat, sangat tidak objektif. Karena nggak ada rakyat yang resah dengan Habib Bahar, kecuali bangsa cebong, kaum cebong, itu kaum munafik. Ya, orang yang punya kepentingan korupsi, politik kotor, itu baru resah. Ya, dengan aktivis seperti Habib Bahar ini. Kalau alasannya pendukungnya Habib Bahar ngamuk, ngoprak-ngoprak rutan ya, maka nggak ada seujung kukunya kalau dibandingkan dengan pendukungnya Ahok yang waktu itu
juga ngeluruk rutan, ya. Mana Ahoknya kan nggak dipindah ke Nusa Kambangan. Nih, sekedar beberapa cuplikan aja lah. Nih, ini jejak digitalnya. Masa pro Ahok di rutan Cipinang, dobrak-dobrak pintu. Bahkan sampai malam. Kalau aktivis demo jam 7 malam ke atas disemprot gas air mata. Kalau pendukung Ahok sampai malam, sampai nginep, sampai nyalakan lilin, nggak ada apa-apa. Kok nggak dipindah ke Nusa Kambangan? Ada indikasi koruptor, ya kan? Penuh masalah, kata-katanya kotor, tai. Sekarang malah jadi komisaris Pertamina. Tuh lihat. Oke, saya percepat. Ini dari sisi luar, ada yang tampak dari dalam. Nah, ini yang tampak dari dalam. Apa bedanya? Jamaah yang protes ya di rutan tempat Habib Bahar dengan pengikutnya Ahok, apa bedanya? Perhatikan. Ya sudahlah saudaraku, intinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Anda nggak usah kena jebakan-jebakan Batman lagi, nggak usah nge-share apa lagi. Intinya Habib Bahar insya Allah kalau standar SOP dijalankan, maka Habib Bahar baik-baik saja. Yang jadi masalah kan hanya itu sajalah. Ya kita maklum saja, kita sederhanakan masalah ini. Karena Habib Bahar bukan cebong, Habib Bahar bukan orang yang dekat sama penguasa, dekat sama rezim, maka nggak aneh kalau diperlakukan ngalang-ngalai teroris, hanya itu aja. Seandainya Habib Bahar itu koruptor, dekat sama rezim, ya dekat sama Ahok, dekat sama Romi, dekat sama Nahrawi, dekat sama Ngabalin, ya mungkin nggak seperti ini, nggak sampai ke Nusa Kambangan. Udah itu sederhananya begitu. Jadi kalau Anda mau cari baiknya Gus Nur atau buruknya Gus Nur, originalnya Gus Nur, cari di Munjia Channel. Jangan cari di akun-akun yang potong-potong Nusantara itu. Kalau mau cari info tentang baik atau originalnya Habib Bahar, ya cari yang seperjuangan baru ketemu. Oke, kita bahas. Jadi saudaraku, poin pertama, ini video asli ya. Ini Habib Bahar ya begini orangnya ya, tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi, tidak ada skenario ya kan, di depan ataupun di belakang tidak ada apa-apa. Ini video asli, poin pertama. Catat. Sudah dicatat. Asli. Oke ya. Nah, video ini ada karena pertama uminya, istrinya dan keluarganya itu pada tanggal 21 kemarin itu besuk ke sana, nengok ke sana, ke Nusa Kambangan jam 10 pagi nyampe ke sana, tapi tetap tidak dapat akses untuk masuk ketemu dengan Habib Bahar. Umi, ibu ya, ibu, istri, dan beberapa lawyer, beberapa umat datang ke Nusa Kambangan tanggal 21 jam 10 pagi. Sampai maghrib nggak ada akses, nggak bisa ketemu. Maka keluarlah video ini sebagai gantinya. Dan video ini sebenarnya sudah ada perjanjian khusus antara pihak lapas, beberapa pihak Kemenkumham atau apa itu dengan beberapa keluarga bahwa tolong video ini jangan sampai bocor, jangan sampai viral. Jadi yang punya itu cuma satu lawyer, istrinya, uminya, sudah hanya itu, sama satu wakilnya itu, Ustadz Jalil ya. Udah 4 orang itu yang punya video ini. Selebihnya petugas lapas dan bagian Kemenkumham gitu itu ya, Lauli atau siapa itu. Nah, tapi akhirnya kenapa
video ini akhirnya keluar juga. Makanya keluarga Habib Bahar sangat kecewa, merasa dikhianati. Padahal dari pihak sana yang minta supaya video ini nggak keluar, ternyata keluar juga. Dan saya nggak kaget saudaraku, karena saya juga nggak sekali dua kali ngalami seperti itu tuh, nggak sekali dua kali. Dulu waktu saya di Semarang, ya kan, waktu rame-ramenya sama Banser, sama Polres, itu kan saya juga ngalami tuh. Saya disuruh bikin tanda tangan pernyataan bahwa saya NKRI, terus saya minta maaf, tidak akan ngulangi lagi. Nggak mau saya waktu itu di Polres itu. Nggak mau Pak, kan yang lain-lain kan mau tanda tangan ditekan, saya nggak mau. Kalau soal NKRI nggak usah diragukan Pak, saya NKRI, ya kan? Ya, kalau masalah tanda tangan saya salah, dia benar, saya salah, itu kan relatif. Dan saya nggak mau tanda tangan nanti jangan-jangan digoreng, diviral. Nah, saya alasannya begitu. Akhirnya dari pihak Polres menengahi, ya sudah gini aja, tanda tangan. Dan kita janji ya, jangan sampai viral, dan udah usah dibocorkan. Yang penting selesai di sini. Oke. Baru saya tanda tangan. Difoto, jeder. Pihak Banser dapat, Polres pegang, saya pegang. Udah, hanya 3 orang yang punya surat perjanjian. Wah, begitu saya nyampe ke hotel, belum nyampe hotel, udah viral di Facebook. Gus Nur nangis, Gus Nur merengek-rengek, Gus Nur minta ampun, Gus Nur minta maaf, viral. Loh, padahal tadi malam perjanjian katanya nggak mau diviralkan. Ya begitulah dunia, saudaraku ya. Oke, kembali ke Habib Bahar. Jadi video ini keluarga sempat kecewa karena diwanti-wanti, kan ini hanya untuk, karena keluarga nggak dapat akses masuk ke Nusa Kambangan, maka sebagai gantinya dibuatlah video ini supaya istri dan ibu Umi itu tenang. Udah itu aja tujuannya, bukan untuk yang lain-lain. Nah, ternyata ada pengkhianat, dibocorkan. Saya tahu pengkhianatnya dan saya tahu siapa yang bocorkan sampai ini viral. Ya, tapi nggak usah dibahas di sinilah ya. Percuma. Ya, Anda tahulah kira-kira. Memang mungkin lagu lama lah, ngelemparkan wacana, ngelemparkan kotoran bangke di tempat umum gitu kan. Nanti kalau ada orang yang bau, nah, itu nanti ditangkap, hidungnya yang disalahkan. Orang yang ngomong, bau bangke tikus, ini yang ditangkap. Kan gitu, kan harusnya yang ditangkap kan yang lempar bangkainya. Nah, karena kita hidup di zaman yang seperti ini gitu loh. Aneh pokoknya sekarang itu. Jadi kalau ada orang lempar bangkainya tikus gitu, terus Anda protes, itu Anda yang ditangkap. Kenapa kamu mau lempar bangkai tikus di situ? Bau. Terus dia jawab, salah sendiri, hidungmu sendiri yang, jadi hidung kita yang disalahkan. Nah, kurang lebih begitu ya. Oke, poin pertama, ini video asli dan ini tidak ada tekanan macam-macam, tidak ada. Ini original. Terus masalah rambut ini nggak gundul teman, rambut ini hanya dipendek standar ya, standar SOP ya, narapidana kan memang begitu ya. Jadi nggak ada dibotakin, nggak ada. Apalagi ini memar yang ada di tangan kiri ya, memar. Ini bukan memar, ini luka. Ini luka waktu Habib Bahar motong kambing di Rutan Pondok Rajek. Luka ini memang sudah lama. Ya, beliau motong kambing kena pisaunya, jadi luka. Sudah jelas, jadi nggak ditindih, nggak dipukul, nggak kena benda tumpul, nggak kena aneh-aneh. Karena tadi ada video beredar nih, bukan video, ada foto beredar. Ini hati-hati, jebakan Batman. Mana tadi? Jebakan Batman, Anda dijebak terus Anda komentar gitu, nanti Anda ditangkap, nebar hook tuduhannya. Nih. Dikurung-kurung nih, hati-hati, bekas penyiksaan di ultah PKI yang ke-100. Ini hook. Ya, jangan-jangan ini jebakan Batman. Nggak ada bekas luka, nggak ada penyiksaan, nggak ada. Itu kena pisau waktu Habib Bahar motong kambing di Rutan Pondok Rajek. Ya.
Oke, terus apa lagi? Jadi luka-luka itu enggak ada ya. Tai lalat. Tai lalat ini bukan pindah. Ini kan tai lalat ini Habib Bahar ini kan selfie pakai kamera depan. Jadi otomatis kalau kamera depan ya otomatis pindah, otomatis kebalik itu wajahnya itu. Jadi tai lalat ini memang asli. Udah teman, jangan mau dijebak-jebak kayak begitu itu. Insya Allah ya. Nah, jadi saya apa ya istilahnya ya, dari hati yang paling dalam ya, demi Allah, wallahi serius saya, dari hati yang paling dalam. Sebenarnya petugas lapas, polisi, ya, Polres ke bawah lah, itu saya merasakan apa yang dikatakan Habib Bahar itu saya juga tahu gitu. Saya tahu pada dasarnya mereka baik semua. Waktu saya jenguk Habib Bahar itu ya di lapas itu waktu itu semua petugas napinya itu minta selfie sama saya. Selfie sama saya, tapi ya gitu. Mintanya di bawahnya apa namanya CCTV. Jangan sampai ada CCTV kalau selfie. Sembunyi-sembunyi. Wallahi. Ya baik semua. Mereka tuh baik semua. Ya. Gus Nur, foto Gus Nur. Saya juga pengikut YouTube-nya Gus Nur. Tapi gitu, lucu-lucu aja. Jadi mau foto sama saya aja ngumpet-ngumpet gitu ya, takut. Jangan sampai kesorot CCTV. Terus apalagi waktu saya sidang. Ini saya kisi-kisi lah ya. Sidang jam 10. Jam 6 itu polisi-polisi itu udah penuh di lobi hotel saya itu. Tempat saya nginap itu. Saya nggak tahu itu siapa yang bocorkan. Padahal saya nginap di hotel itu saya rahasiakan. Kaget saya. Jam 6 pagi itu sudah polisi semua. Waktu saya turun mau breakfast, mau sarapan itu, banyak polisi. Assalamualaikum, Aku diceluk Abah. Ya sarapan, foto, selfie, macam-macam. Bahkan ketika mau menuju ke pengadilan itu subhanallah, kanan kiri diapit, diamankan, seolah-olah rambut satu itu nggak boleh putus, ya diolah, diapit sampai ke pengadilan. Oke, jadi kalau standar SOP dijalankan itu ya memang seperti itu ya, baik, nggak ada masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.